Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang sampai hari ini masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan. Masih memberkati kita kemudahan dan kelapangan. Masih memberkati kita kenikmatan dan ketaatan. Sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis silaturahim dan thalabul ilmi. InsyaAllah akan menjadi wasilah mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pagi ini saya diminta oleh Ibu Nuni ya. Ada Ibu Nuni? Nggak ada ya. Untuk menyampaikan tema nikmat yang didustakan. Ini materinya sudah saya share ya, ke Ibu Rosida, ya, ke Ibu Mima. Ya, tolong di sharing ke yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata nikmat itu mempunyai makna yang sangat luas, ya. Makna yang sangat dalam. Yang pertama, nikmat itu adalah pemberian. Atau karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Namanya fadlullah. Jadi kata fadlun sendiri ternyata artinya banyak juga ya. Ada kemurahan hati, keistimewaan, keunggulan, keutamaan. Jadi nikmat itu yang pertama apa? Pemberian atau karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi yang bukan hambanya tidak akan dikasih nikmat. Hamba Allah itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi orang yang maksiat kepada Allah, oleh Allah kan tidak akan dikasih nikmat. Jadi hanya yang beribadah kepada Allah yang akan dikasih nikmat. Dan ternyata kalau berbicara tentang surga, itu akan didapat pertama oleh orang yang diakui sebagai hamba Allah. Jadi hanya hamba Allah yang akan masuk surga. Yang bukan hamba Allah nggak bakal masuk. Yang kedua, hanya akan dimasukkan oleh Allah dari hambanya itu yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau tidak ridho kepada Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan masuk surga. Yang ketiga, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah, karena yang punya surga cuma Allah. Ya, malaikat nggak punya surga, Nabi dan Rasul nggak punya surga, Panji Gumilang nggak punya surga. Yang punya surga cuma Allah. Dan itu hanya akan diberikan kepada orang yang memiliki jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena selalu dekat dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu beribadah kepada Allah. Orang yang tenang beda dengan orang yang senang. Ibu mau tenang mau senang? Mau tenang mau senang? Orang tenang pasti senang, tapi orang senang belum tentu tenang.
Kalau nggak percaya, ya, lihat ke diskotik. Ya. Orang joget ya, sambil mengangkat telunjuknya. Kemudian kepalanya digeleng-geleng. Dia senang nggak? Senang nggak? Senang, tapi nggak tenang. Kalau tenang kepalanya diem. Ya, dia geleng-geleng berarti senang tapi nggak tenang. Tapi orang yang tenang pasti senang. Kemudian yang kedua, nikmat itu adalah sesuatu yang enak. Ya. Enak tidur, enak makan. Nikah enak loh. Nikah itu enak. Ya. Berarti nikah itu nikmat. Nikah itu nikmat. Ya. Itu ada di Cina. Ya. Istrinya 39. Istrinya 39. Ya. Rumahnya tuh 5 tingkat. Anaknya tuh berapa? 100 lebih itu anaknya. Jadi kalau masak itu beras 1 karung. Tomat, telur, daging banyak banget itu. Ya, banyak banget. Jadi sesuatu yang enak itu nikmat. Nikmat itu pertama karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya. Yang kedua, sesuatu yang enak. Ya. Ibu enak gak tinggal di bumi? Enak. Ya, matahari dengan penerangannya nggak usah bayar. Ya. Ini di rusun bayar nggak listrik? Iya, tapi matahari nggak pernah bayar ya biar. Waktu COVID kemarin tuh, oksigen 1 tabung berapa? Itu 1 hari kalau kita pakai oksigen yang ditabung itu habis berapa tabung gitu. Kalau umurnya 15 tahun aja, ibu-ibu ada yang 20 tahun, 30 tahun, itu pakai oksigen berapa tabung gitu. Tapi gratis nggak bayar ya. Kalau di rumah sakit bayar itu. Enak itu, ya enak itu ya. Kemudian yang dalam bahasa Arab enak itu latifun jayyidun. Itu enak ya. Lembut ya. Itu enak ya. Punya istri lembut ya. Sopan, santun, ramah, tamah. Itu suaminya enak gak tuh? Enak ya. Ibu punya suami lemah lembut, sopan santun ya. Enak itu punya suami seperti itu. Ya. Dan kalau punya suami saleh pasti nikmat, ya, pasti nikmat. Punya istri yang salihah pasti nikmat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, nikmat itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah lezat, lezat. Enak, nikmat, lezat. Ya. Makan di sawah dengan ikan asin, nasi merah, sambal terasi. Dengan makan di hotel, ya, dengan Kentucky Fried Chicken misalnya, ya, atau dengan steak dan sebagainya. Kira-kira enakan mana? Enakan di hotel. Tapi nikmatan di mana? Nikmatan di sawah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa surga itu mempunyai arti adalah taman. Taman, tempat yang indah, tempat yang sejuk, tempat yang adem. Ya. Nah, kalau orang makan di taman, minum di taman, ya, tidak hanya sekedar nikmat, tapi juga enak. Ya. Jadi ada yang makan enak, ada yang makan nikmat, ada yang makan enak dan nikmat. Itu di taman, di surga itu. Ya. Di surga tuh makan enak, makan nikmat. Ya. Makanya surga juga termasuk
nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Itu diawali dengan sumpah waktu fajar. Ditutup dengan kalimat wahai pemilik jiwa yang tenang. Ya. Kembali kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Allah awali dengan wal fajri, waktu fajar. Waktu fajar itu pertama ya, waktu sahur. Beberapa menit sebelum subuh. Tolong itu diperhatikan. Kalau tidak makan sahur, minimal istighfar. Ada yang disebut sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan selanjutnya. Itu minimal itu. Ya. Baca istighfar. Supaya dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, tempat yang kita tempati disuburkan dan dimakmurkan. Itu istighfar. Istighfar. Kemudian al-fajar juga subuh. Ya. Perhatikan waktu subuh. Jangan sampai tidak sholat subuh. Jangankan tidak sholat subuh, kesiangan subuh saja itu ke telinganya sudah dikencingi oleh setan. Ya. Apalagi tidak sholat subuh. Ya. Makanya fajar itu dijadikan sumpah. Penting banget itu, penting banget. Ya. Apalagi waktu subuh, sholat kita disaksikan oleh malaikat. Ya. Apalagi waktu subuh, waktu yang rentan bencana. Ya. Jangan sampai ketika kita sedang tidur enak, maka Allah timpakan bencana. Na'udzubillahi min. Ya. Sebab bagi manusia itu cuma punya 2 hari. Ya. Kita cuma punya 2 hari. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Manusia itu hidupnya cuma punya 2 hari. Yang pertama adalah hari untung. Hari untung. Ya. Hari untung. Dan hari untung ini dimiliki oleh orang yang mati dalam keadaan Islam. Itu namanya hari untung. Ya. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya, hari apa hari yang paling baik? Kata Ibnu Ma'as, hari Jumat. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya hari yang paling baik, kata beliau, semua orang yang berilmu, kalau ditanya hari yang paling baik, pasti jawabnya hari Jumat. Tapi ada hari lain yang lebih baik dari hari Jumat. Apa? Hari di mana dia mati dalam keadaan Islam. Sudah hari Jumat, matinya dalam keadaan Islam. Ada nggak orang yang mati hari Jumat dalam keadaan maksiat? Ada. Ya. Jadi hari Jumat itu hari yang terbaik bagi orang yang mati dalam keadaan Islam. Hari-harinya digunakan untuk ibadah. Sebab mati itu digaibkan. Tapi orang mati biasanya sesuai dengan kebiasaan. Ya. Orang tidak tahu di mana mati, kapan mati, sedang bagaimana kita mati. Tapi kata Allah, mati itu sesuai dengan kebiasaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kita nggak tahu kapan mati, di mana mati, sedang apa kita mati. Tapi kata Allah jangan sekali-kali mati dalam keadaan Islam. Nah, para mufassir menjelaskan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mati itu sesuai dengan kebiasaan. Ya. Saya punya jamaah itu. Kalau selesai sholat maghrib nggak pulang ke rumah, dia berzikir sampai isya, duduk nggak beranjak. Dan ternyata matinya tuh habis sholat maghrib sedang zikir. Itu matinya. Tapi ada orang yang mati di hotel, di atas perut pelacur. Ada itu. Ya. Ngomong sama istrinya mau berternak ayam di Cianjur. Padahal beternak yang lainnya ya. Mati itu. Sedang zina. Ya. Itu ada orang tua wali murid. Setiap kali dia datang ke pesantren, dia bawa anaknya ke belakang. Ngobrol di belakang dengan anaknya. Matinya sedang ngobrol matinya. Ya.
Ibu mau mati sedang apa, Bu? Iya. Ada yang minta mati sedang sujud, ya, sedang ibadah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian hari yang kedua, jangan sampai kita miliki hari itu. Apa? Hari nahas. Hari nahas. Hari nahas itu sudah dijadikan bahasa Indonesia hari naas. Naas apa naas? Sial. Hari sial. Hari sial itu hari di mana mati, ya, itu tertimpa bencana. Itu hari sial. Ya, jangan sampai kita mati, ya, karena tsunami, mati karena gempa bumi, ya, mati karena bencana. Dan itu ada doanya, Bu. Ibu jangan sampai, ya, jangan sampai tidak mengamalkannya. Sebab ini dipesankan oleh Rasul, doa ini, ya, dimohonkan kepada Allah selepas sholat. Jadi selepas sholat, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau sudah selesai sholat, maka hendaklah berdoa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka, ya, apa? Allahumma inni as'aluka an taghfirli wa tarhamani. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini suka dibaca enggak? Ini selesai sholat loh, baca itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau kemudahan dan kelapangan, ya, untuk berbuat baik, untuk meninggalkan kemunkaran, untuk mencintai anak yatim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunanmu dan kasih sayangmu. Ya Allah, seandainya Engkau akan menimpakan bencana kepada suatu kaum, maka wafatkan aku, ya, tanpa ditimpa bencana. Jadi ada orang yang mati ditimpa bencana, ada orang yang mati tidak ditimpa bencana. Jangan sampai kita mati ditimpa bencana. Ya. Waktu kerusuhan, ya, tahun 13 Mei 98 itu, kan rame itu orang pada ngejarah itu. Ya. Itu di Jaya, ya, ada orang yang ngejarah gudang beras. Cuman ngejarahnya nggak pakai ilmu. Ya. Jadi karung yang ditarik, yang di bawah, pas ditarik yang di atas nimpa, mati itu, mati ketimpa karung beras itu. Itu matinya apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Dan hari itu bagi dia adalah hari naas, hari sial. Ya. Kemudian nikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah ridho, ya, sesuatu yang memuaskan. Kalau kita merasa puas, itu namanya nikmat dari Allah. Ya. Puas punya anak yang saleh, puas punya ibu yang saleh, punya bapak yang saleh, punya tetangga yang saleh, itu nikmat dari Allah SWT. Makanya di antara, ya, menyebabkan orang itu bahagia ada 4. Min sa'adatil mar'i arba'ah, ya. Orang bahagia itu diantaranya disebabkan oleh 4 perkara. Ya. Yang pertama, istri yang salihah. Ya. Yang kedua, tetangga yang salih. Yang ketiga, rumah yang luas. Ya. Ini Ibu, rumahnya luas-luas di sini, Bu. Ada lapangan terbang nggak? ada kolam? Nggak ada. Rumah yang luas. Ada sawah, ada kebun, ada taman, wah, itu, ya. Ada kandang ayam, kandang kambing, kandang kuda, wah, luas itu. Itu yang bikin bahagia, ya. Ini mah tiap hari dapur kasur sumur, bete, ya Bu ya. Itu Rasul mengatakan rumah yang luas yang bikin bahagia. Yang keempat apa? Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu sepeda, motor, mobil, atau pesawat terbang. Ya, ada orang yang punya jet pribadi, ya. Ada itu. Ya. Makin nyaman, makin bahagia. Ya. Ridho itu puas. Ya. Ridho Allahi
fi ridal walidain. Kalau orang tua itu puas ya, dengan kita, maka Allah pun puas ya, kepada kita. Orang tua senang, bahagia, sukacita, maka Allah pun akan menjadikan kita ya, bahagia, senang, sukacita. Ridha Allah. Kemudian ya, wanita mana saja kata Rasul, istri mana saja yang mati kemudian suaminya dalam keadaan ridho, tidak murka, itu dakhalatil jannah, pasti masuk surga. Ibu bikin puas suami ibu ya. Bu, mending boros kosmetik ya, mending boros jodoh bu ya, nggak apa-apa bu ya, bedak, lipstik, eyeshadow, apa lagi bu ya. Tapi jodoh awet bu, nggak boros bu. Ya. Bu mending boros gigi, mending boros odol bu. Ya, iya, kan gitu. Bikin suami ridho, bikin orang tua ridho, orang tua akan memasukkan kita ke surga dan kemudian Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Karena orang tua itu kalau sudah tua, kita masih bisa ya berbakti kepadanya, dia akan memasukkan kita ke surga. Dan istri yang mati suaminya tidak murka kepadanya, dakhalatil jannah, pasti masuk surga. Berbahagialah yang masih punya suami. Berbahagialah bagi siapa saja yang masih punya orang tua yang sudah lansia. Jangan dititipkan ke panti asuhan. Jangan dititipkan ke panti jompo, urus bu. Ya. Sebab yang namanya berbakti kepada orang tua itu bersyukur kepada orang tua. Ya. Bersyukur itu membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang dengan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Dulu orang tua kita pernah nyuapin kita enggak? Iya, berapa lama tuh nyuapin? Nah, ketika orang tua tidak bisa makan, kita suapin. Kita kasih minum. Berapa lama kita dimandiin sama orang tua? Ya. Ketika orang tua sudah tidak bisa mandi, kita mandiin. Ya. Berapa kali kita dicebokin orang tua? Pada saat orang tua sudah tidak bisa nyebok sendiri, berapa banyak anak yang nyebokin orang tuanya? Itu namanya syukur bu. Syukur. Kalau syukur kepada Allah, beribadah dengan tidak menyekutukannya. Tapi kalau bersyukur kepada orang tua, berbakti, berbuat baik. Sebagaimana orang tua berbuat baik kepada kita. Makanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waktu kecil kita dididik, diurus, dijaga, dipelihara. Maka ketika orang tua lansia, lakukan seperti orang tua melakukan kita. Pasti orang tua itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya kalau ada anak masih punya orang tua yang sudah lansia, kemudian orang tua itu tidak memasukkannya ke surga, Rasul mengatakan rogima anfurojul, celaka, binasa, masuk neraka. Siapa saja yang punya orang tua yang sudah lansia, tapi kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nikmat itu juga artinya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Itu bahasa Arabnya adalah pertama mataun. Ya. Ya. Mataun. Ya. Ad-dunya mataun. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini sesuatu yang menyenangkan. Ya, ibu senang nggak tinggal di dunia? Mau mati besok? Jangankan kita yang sehat, yang sakit juga nggak mau mati besok ya. Berarti senang di dunia, mataun. Dunia itu menyenangkan, tapi ada yang lebih menyenangkan, yaitu istri yang saleh. Jadi punya istri yang saleh itu insya Allah nikmat. Punya suami yang saleh juga insya Allah nikmat. Ya. Yang kedua itu rogod. Rogod, menyenangkan tuh rogod. Ya Adam, wahai Adam, uskun, kamu tinggal. Anta, kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Al-jannah, tadi sorga. Disuruh tinggal. Ya, Adam dan istrinya di sorga.
Jadi sebelum diturunkan ke bumi ini, Adam dan istrinya pernah tinggal di sorga. Ternyata di sorga itu enak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Kamu makan sesuka kamu. Kamu makan sesenang kamu, ya. Ya. Tapi wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan deketin pohon ini. Sebab kalau kamu deketin, kamu akan menjadi orang yang zalim. Ini ada yang menarik, Bu. Ada yang menarik. Kenapa di sorga Allah nyuruh makan dan minum kepada Adam dan istrinya sesuka dia, suka-suka. Ya. Karena rata-rata manusia itu, ya, sepanjang dia suka pasti dimakan. Ya. Padahal kata Ibnu Umar tidak boleh memakan semua yang kamu suka. Kalau kita kan ke kondangan asal suka dimakan. Ya, ada ikan naik. Ada semur jengkol naik. Ada pepes ikan naik. Ada rendang naik. Ya. Ya. Padahal itu nggak boleh, nggak sehat, Bu. Kenapa orang Yahudi pinter? Karena orang Yahudi itu kalau makan nggak macam-macam. Ya, nggak macam-macam. Kalau makan ikan doang. Kalau makan daging doang. Kalau kita ada daging, ada ikan, dimakan semua enggak? Makanya bego terus. Bodoh terus. Yahudi itu pinter. Ya. Karena makannya enggak macam-macam. Ya. Kita mah makannya macam-macam itu. Ya. Gitu. Itu namanya rogodan. Ya. Kalau mau makan sesuka kita, jangan di dunia. Nanti di surga sesuka kita. Ya. Karena yang namanya buah-buahan saja di samping sangat banyak tidak mengenal musim, ya. Sekarang musim rambutan enggak? Nah, di sorga enggak ada musimnya, ya. Itu. Musim mangga enggak sekarang? Nah, di sorga enggak ada musimnya. Jadi la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan di sorga itu tidak mengenal musim dan kemudian tidak ada yang dilarang satupun. Tapi di zaman Nabi Adam ketika berada di surga cuma satu yang dilarang, yaitu mendekati pohon. Ya, jadi kalau manusia melanggar larangan Allah itu zalim. Iblis melanggar perintah Allah, kafir. Ya. Banyakan yang kafir, banyakan yang zalim. Iya. Kita mah larangan dilanggar, perintah juga dilanggar. Udah kafir, zalim lagi. Ya. Jadi Adam, ya, diusir diturunkan ke bumi gara-gara melanggar larangan Allah. Semua pohon boleh, ya, semua pohon boleh kecuali satu pohon. Kalau didekatin, zalim dia, karena itu larangan Allah. Ya, iblis disuruh sujud kepada Adam, nggak mau, aba wastakbar wa kana minal kafirin, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi nanti, insya Allah kita semua masuk surga. Di sorga itu semua buah-buahan ada. Dan tidak mengenal musim dan tidak ada yang dilarang. Coba sebutkan. Ya. Buah apa yang tidak ada di sorga? Buah apa yang tidak ada di sorga? Buah apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Buah zakum. Buah zakum itu nggak ada di sorga, Pak? Iya. Buah zakum itu sudah tidak menarik, tidak mengundang selera, kemudian menakutkan, sampai kemudian oleh Allah diumpamakan seperti kepala setan. Ya. Makanya kenapa kita tidak melihat setan? Karena setan tidak mau memperlihatkan diri kepada kita. Jelek nih setan itu. Ya. Tuh ada tuh sambung rosok, ya, tukang mabuk, ya, tukang judi didatangin supaya berhenti. Kalau tidak berhenti akan dibuka mata batinnya. Dia nantang, pas dibuka mata batinnya, lari dia ketakutan. Katanya lihat kuntilanak, Bu. Ya, baca di TikTok jadi mana tuh? Ya, ternyata jangankan melihat setan, melihat kuntilanak saja ketakutan, ya. Ini ada buah yang menakutkan, namanya buah zakum, ya. Tapi karena saking laparnya dimakan sampai perutnya penuh dengan buah zakum. Tapi ternyata buah zakum itu bukan sembarang buah. Kalau dimakan, dia mencair, kemudian mendidih. Panasnya seperti tembaga. Tembaga yang mencair berapa derajat? Ya,
Ini penuh dengan buah zakum, tapi kemudian mendidih, ya, mencair mendidih, suhunya setara dengan cairan tembaga. Minumannya ketika haus, ya, panasnya setara cairan besi, ya Bu. Makanannya panas sepanas tembaga mencair, minumannya panas sepanas besi mendidih, ya. Tapi kemudian walaupun panas banget kata Allah, ya, ternyata orang yang ada di neraka itu minumnya seperti unta. Ibu pernah lihat unta minum? Ternyata unta itu kalau minum tidak cukup 1 galon. Tidak cukup satu bak. Dia minumnya tuh bisa aja 1 kolam habis. Jadi perutnya tuh besar banget Bu, unta itu. Padahal panas Bu, tapi minumnya seperti unta. Padahal menakutkan, tapi perutnya dipenuhi dengan makanan yang bernama zakum. Ibu tidak akan ketemu dengan buah zakum, tapi buah yang lainnya bakal ketemu Bu. Duren ketemu Bu, rambutan, apalagi Bu, lengkeng ketemu Bu. Dan ini nikmat Allah SWT. Makanya di sini dalam materi saya yang terakhir, ternyata ada nikmat yang paling sering didustakan. Ada nikmat yang paling banyak didustakan. Sampai Allah menyebut berulang-ulang kata Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu Bu? Hah? 31 kali itu. Ya, menunjukkan manusia itu banyak mensyukuri, banyak mendustakan dan sering mendustakan nikmat ini. Coba baca Bu, surat Ar-Rahman. Diawali dengan Al-Quran. Al-Quran itu nikmat, dan nikmat itu adalah rahmat Allah. Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah hidupnya nggak bakal nikmat. Rahmat Allah itu diantaranya Ar-Rahman, Allamal Quran. Ya, kita mengkaji Al-Quran akan dapat rahmat Allah. Kemudian mengamalkannya akan dapat nikmat dari Allah SWT. Dan ditutup dengan sorga. Itu surat Ar-Rahman. Ya. Sebelum tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Itu berbicara tentang sorga. Di antaranya salah satu kenikmatan sorga itu bidadari memiliki 2 sifat. Khairatin hisan. Bidadari yang ada di sorga itu bukan hanya cantik jelita, tapi akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Ibu mau masuk surga? Ibu mau lebih cantik dari bidadari ketika dipertemukan dengan suami ibu? Ya. Maka pertama harus baik penampilannya Bu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa setiap ada suami jangan pakai daster Bu. Suami berangkat pakai daster, pulang lagi pakai daster. Suami berangkat belum mandi, pas pulang belum mandi juga. Jadi harus khairat Bu, khairat. Tapi juga harus hisan. Hisan itu baik akhlak Bu. Ya, jadi cantiknya lahir batin. Jadi cantik saja nggak cukup, harus baik Bu. Karena ternyata Bu, baik laki-laki maupun perempuan, suami ataupun istri akan ditempatkan di sorga pada tingkatan yang ke-100, tingkatan yang paling tinggi bagi siapa saja yang akhlaknya mulia. Kalau akhlak mulia insya Allah menempati sorga, bukan sembarang sorga, tapi sorga yang paling atas. Sebab ada orang yang tinggal di sorga itu di pinggiran sorga, di pinggiran. Enak nggak di pinggiran sorga? Enak di pinggiran sorga Bu? Nah, sebab ada orang yang tinggalnya di pinggiran neraka Bu. Ya. Jadi ketika perutnya penuh dengan buah zakum, minum air yang panas, kemudian dia minggir Bu, ngadem di pinggir Bu. Ngadem Bu. Jadi ada yang ngadem di pinggir neraka. Tapi seadem-ademnya di pinggir neraka gimana Bu? Apalagi perutnya panas. Ya, wajahnya melepuh. Ususnya tercabik-cabik ketika minum air panas. Tapi tidak akan dibiarkan oleh Allah Bu. Ya. Nyuruh malaikat untuk nangkap dia, seret ke tengah. Ketika sudah sampai di tengah-tengah, ibu tengah neraka jangan pinggir neraka, panasan mana Bu? Nah, sudah sampai di tengah-tengah, itu disiram kepalanya dengan air panas Bu. Ya. Ini bukan nakut-nakutin Bu, dan ini bukan dongeng. Ya. Allah kasih peringatan
supaya nanti kita tidak kaget. Diingatkan sekarang supaya ingat terus. Jangan sampai kita masuk neraka. Kita harus masuk surga. Ya, di antaranya surga itu adalah puncaknya nikmat Allah. Jangan sampai kita mendustakan surga. Ibu percaya sama surga? Insya Allah percaya. Percaya dengan neraka? Iya. Kalau percaya dengan surga banyak bersyukur. Tapi kalau percaya dengan neraka banyak apa Bu? Banyak apa Bu? Iya, banyak istighfar. Banyak istighfar. Rasul tidak pernah kurang dari 100 kali. Dan itu barangkali sementara yang dapat disampaikan. Ya, mohon maaf ya apabila kepanjangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh iya, silakan.